Sambil nunggu Pak Fatur, slide PPT-nya di-share aja, Ki. Ya, Bu. Oke. Halo Pak Fatur. Halo. Pak Fatur sudah siap? Mau saya buka ininya? Seminarnya? Kayaknya belum siap ya. Halo. Halo, ya Kak. Halo. Halo, suaranya kecil banget Pak. Halo. Ya, halo. Ya, Pak. Halo, Pak. Halo. Ya, halo Pak. Ya, silakan. Ya, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fatur sudah hadir di Zoom Meet pagi ini. Hari ini kita mau seminar laporan KP untuk mahasiswi atas nama Kiki Gustiani Pasaribu. Kiki, saya beri waktu 10 menit untuk presentasi laporan KP-nya ya. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawab dari dosen penguji yaitu Pak Fatur. Kiki silahkan bisa dimulai untuk presentasi laporannya. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Kiki Gustianti Pasaribu dari kelas 18. Di sini judul laporan saya yaitu pengamatan K3 pada proses assembly lever active parking brake 4L45W Mitsubishi Expander. Selanjutnya di sini daftar isi yang akan saya baca. Yang pertama, Jawan Pustaka, profil perusahaan, pelaksanaan kerja praktik, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Ya, pendahuluan. Kerja praktik merupakan salah satu wujud dari pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh dari masa perkuliahan. Adanya sinergi yang baik antara teori dan praktik dapat membuat suatu kemajuan bagi perusahaan. Kerja praktik merupakan salah satu mata kuliah wajib dari program studi yang berupa kegiatan praktik kerja untuk mendapat gambaran nyata sekaligus penerapan dari ilmu yang telah diperoleh selama PT Outcome Safety Indonesia atau OSIN merupakan perusahaan yang memproduksi spare parts yang berproses seperti lever tipe parking brake. Lever active parking brake merupakan bagian dari rangkaian mobil yang sangat penting berkaitan dengan safety. Oleh karena itu, penggunaan SOP yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja harus sangat diperhatikan. Dari praktik di PT Outcome Safety Indonesia, yaitu yang pertama, mampu memahami proses assembly lever active parking brake di PT Outcome Safety Indonesia. Yang kedua, mengetahui dan memahami implementasi keselamatan dan kesehatan kerja pada proses assembly lever active parking brake di PT Outcome Safety Indonesia. Batasan masalah ini digunakan agar peneliti terfokus pada masalah yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mengamati proses assembly lever active parking brake. Yang kedua, menganalisis standar operational procedure yang digunakan. Yang ketiga, mengevaluasi penggunaan SOP pada proses assembly lever active parking brake dengan mengusulkan saran perbaikan pada SOP. Tinjauan pustaka yang pertama, 2005,
Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala daya upaya dan pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, mengurangi, dan menanggulangi terjadinya kecelakaan dan dampaknya melalui langkah-langkah identifikasi, analisa, pengendalian bahaya dengan menerapkan sistem pengendalian bahaya secara tepat dan melaksanakan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Juga ada proses assembly atau perakitan, yaitu merupakan suatu proses penyusunan, penyatuan beberapa bagian komponen jadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Ketiga, SOP atau Standard Operational Procedure adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagian flowchart di bagian akhir. Itu menurut Laksmi tahun 2008. Selanjutnya ada profil perusahaan. Ini ada sejarah perusahaan. Nah, pada tahun 2013 mulai mendirikan PT Outcome Safety Indonesia sebagai usaha patungan di Karawang, Indonesia. September 2015 mendirikan pabrik di kawasan Kim Karawang. Tahun Oktober 2015 mulai memindahkan peralatan dari PT Indosafety Sentosa Industri ke PT Outcome Safety Indonesia. Nah, pada tahun November 2015 mulai produksi. Nah, nama perusahaan PT Outcome Safety Indonesia. Alamatnya di Jalan Mitra Barat 1, Blok F2, kawasan industri Mitra atau Kim Karawang. Induk perusahaan di Otsuka Koki, Jepang. Presiden Direktur waktu itu Takada Masaki, tapi kalau sekarang mulai Januari tahun 2021 itu Mr. Ando. Total sheet area 3.362 meter. Dia ada 3 lantai dan 3 lantai yang digunakan dan total lantai itu ada 4. Sahamnya itu sebanyak 5 miliar $. Pemegang sahamnya yang pertama Otsuka Koki Jepang sebesar 51%, Hasinchong Machinery Works Taiwan 33,5%. Yang ketiga PT Indosafety Sentosa Industri sebanyak 15,5%. Ini ada customer-nya yaitu PT Daihatsu, KPM, Suzuki, Nissan, dan MMKI. Produknya lever assist parking brake dan brake pedal. Di sini ada struktur organisasi perusahaan. Di PT Outcome Safety Indonesia, Presiden Direkturnya Noboru Ando, Plan General Managernya Bapak Abdul Qadir, dan departemennya ada Departemen Engineering, PPIC dan Warehouse Delivery, ada Departemen Manufaktur, Departemen QA atau QC, Departemen Procurement, Departemen Marketing, ARGA Manager, Finance dan Accounting. Ini selanjutnya pelaksanaan kerja praktek. Di sini ada flowchart kerja praktek. Pertama mulai, lalu menentukan objek penelitian. Nah, di sini saya menentukan K3. Topiknya K3 dan objek penelitiannya itu proses assembly pada produk lever assist parking brake tipe 4L45W Mitsubishi Xpander. Selanjutnya, observasi atau terjun langsung ke lapangan.
observasi ini biasanya saya lakukan mulai jam 8 pagi sampai jam 12 pas istirahat. Setelah istirahat jam 1, saya di ruangan melakukan studi pustaka yang diambil dari literatur dan buku. Selanjutnya pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan dan pengolahan data, data yang diambil dari hasil observasi yang telah saya lakukan. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan K3 pada proses lever arsitek Mitsubishi Expander. Lalu setelah itu mencari alternatif solusi pemecahan masalah. Pada saat mencari alternatif solusi pemecahan masalah, saya diskusi langsung dengan pembimbing lapangan saya, yaitu Bapak Tosan Aji. Setelah itu, konfirmasi dan penetapan prioritas pemecahan masalah. Saya konfirmasi kepada beliau bahwa saya akan mengangkat masalah tersebut kepada pelaporan saya. Terakhir itu pelaporan. Saya mulai menyusun laporan itu pada 2 minggu terakhir pada saat KP. Jadi ada hasil dan pembahasan. Di sini ada sistem yang berjalan. Sistem yang berjalan itu proses produksi lever arsitek 4L5W Mitsubishi Expander. Nah, pada proses ini tidak ada proses injection terlebih dahulu karena grip yang digunakan merupakan grip yang diimpor dari luar negeri sesuai permintaan customer. Proses produksi dimulai dari proses welding, proses karbon dioksida link subasi yang terdiri dari CO2 link subasi A, yaitu proses penyatuan material sap dan link A. Selanjutnya, proses karbon dioksida kabel gate AC, yaitu proses pemasangan kabel gate A dan B. Selanjutnya, proses karbon dioksida link subasi B, yaitu proses pemasangan spring dan kabel gate yang merupakan material hasil proses sebelumnya. Setelah proses welding selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses assembling atau perakitan. Proses assembling dimulai dari proses press, yaitu proses untuk memastikan tidak ada gear yang rusak atau kotoran yang menempel. Lalu dilanjutkan step proses 1. Itu proses pemasangan base ratchet dengan pingling A dan pingling flat yang kemudian dilakukan proses press untuk melihat pergerakan link subasi. Kemudian step proses 2. Proses 2 ini pemasangan spring. Step proses 2 ini yaitu proses pemasangan pin dan spring dan pin stay dengan base AC yang kemudian dilakukan proses stay press. Untuk mengecek kerapatan part yang terpasang, selanjutnya proses soft press. Soft press yaitu proses pemasangan washer dengan subasi hasil dari proses stay yang lalu dilanjutkan step proses 3 yaitu proses pemasangan rod release AC, pin dan pin CTR pada lever, kemudian pemasangan pawl dan rod release. Kemudian proses main press. Proses main press itu yaitu pemasangan kabel pada lever di bagian kabel gate. Selanjutnya proses switch AC, yaitu proses pemasangan tapping screw pada switch. Kemudian proses grip press yaitu proses pemasangan grip pada lever yang kemudian di-press menggunakan mesin grip press. Selanjutnya pemasangan grip hold. Grip hold yaitu pengecekan grip secara manual oleh operator. Kemudian dilanjutkan dengan quality assurance check, yaitu proses ini dilakukan untuk menjamin kualitas dari produk menggunakan mesin quality assurance dan untuk memastikan proses produksi sesuai dengan standar. Lalu yang terakhir, proses final inspection dan packing. Proses final inspection merupakan tahap pengecekan terakhir secara menyeluruh untuk memastikan fungsi-fungsi dari bagian produk tersebut berjalan
sesuai standar. Yang terakhir, proses packing, yaitu proses memasukkan ke dalam box dalam negeri dan kemudian diberikan label sesuai dengan part produk. Pada proses packing ini maksimal dalam box itu dua produk dan maksimal tumpukannya itu tiga box. Di sini saya menemukan masalah, yaitu pada SOP tidak tercantum poin safety. Poin safety ini penting dimasukkan dalam SOP karena SOP itu merupakan standar atau acuan yang digunakan karyawan dalam melakukan pekerjaan. Nah, alternatif solusinya yaitu saya mengusulkan adanya poin safety pada sebuah SOP karena SOP merupakan acuan yang digunakan karyawan untuk melakukan proses produksi atau pekerjaan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, penulis memahami proses assembly atau perakitan produk paper Asuka Black 4L45W Mitsubishi Expander di PT Safety Indonesia, yang dimulai dari proses flat lalu dilanjutkan step proses 1 yaitu pemasangan gas dengan pemilihan dengan flat, kemudian proses 2 yaitu proses kering dan display dengan display, dan yang terakhir itu proses final inspection dan packing. Yang kesimpulan kedua, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada proses assembly sudah sesuai dengan yang diharapkan, seperti penggunaan APD sudah memenuhi keselamatan kerja, lalu pada mesin press sudah dipasang sensor tangan untuk mendeteksi jika tangan masuk ke area press, maka mesin press tidak akan bergerak atau berfungsi jika tangan masuk ke dalam area press. Sarannya yaitu yang perusahaan diharapkan mempertimbangkan penambahan poin safety pada sebuah SOP yang dapat membuat karyawan menyadari akan fungsinya keselamatan kerja, sehingga dapat meminimalisir resiko kecelakaan kerja dan pekerja akan melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiki untuk presentasi laporan KP-nya. Saya persilahkan untuk Bapak Fatur menyampaikan saran, masukan, kemudian pertanyaan untuk Kiki Gustiani menyangkut dengan laporan KP-nya. Silakan Bapak Fatur. Baik, terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Kiki atas laporan seminar KP-nya. Oke, pertanyaan pertama, jadi Kiki ini khusus KP di sini di Mitsubishi atau memang hanya atau memang karyawan? Khusus KP aja, Pak. Oh, KP diperbolehkan ya? Iya. Ini yang di Delta Mas kan? Yang di Kim, Pak. Yang di Kim? Iya. Oh, coba lihat ke atas tuh, Kiki. Company-nya saya tadi agak kelewat karena ada sambil ini juga. Oke, ini ini di outbound-nya. Oke. Oke, jadi outbound ini dia spesialis untuk apa produksinya? Lever parking brake, Pak, rem tangan mobil. Oh, rem tangan mobil. Oke. Jadi yang Kiki lihat di sini ada isu apa? Terkait apa? Poin safety, Pak, yang tidak dicantumkan poin safety pada SOP. Oke, dia ada sertifikasi apa ya safety-nya? Yang saya tahu IATF, Pak. IATF sama apa lagi? Kalau IATF pasti ada otomotif kan? Ya, ada spesifikasi di safety-nya sudah apa? Sudah masuk ke OSAS atau?
Ya, Pak, maaf, OSAS, sudah ada punya OSAS belum? saya belum tahu, Pak. Menurut Kiki kalau perusahaan mau dia fokus komit terhadap safety-nya, dia harus memerlukan sertifikasi apa, Kiki? Iya, sertifikasi OSPAS, Pak. Apalagi kira-kira? Terus seperti sertifikasi, itu aja sih, Pak, yang saya tahu. Hmm? Itu saja yang saya tahu. Oke. Oke, jadi yang Kiki lihat di sini ada siapa kira-kira tadi? Di area apa? Di area assembly, Pak, perakitan. Ya, karena apa dia? Itu pada SOP-nya tidak ada poin safety-nya. Nah, padahal pas saya lihat proses yang lain di SOP-nya itu ada poin safety-nya, Pak. Konsep yang mana yang dimaksud coba lihat? Poin safety-nya seperti tangan tidak boleh masuk ke dalam area press. Terus karyawan harus selalu memakai sarung tangan agar tidak mengenai scrap yang menimbulkan tangan terluka. Nah, actualnya karyawan ini nggak pakai sarung tangan nggak? Pakai. Jadi apa yang salah kira-kira? Ya di SOP-nya itu Pak tidak dicantumkan poin safety. Oke. Jadi SOP-nya harus direvisi ya. Ya, saya juga sudah berdiskusi dengan pembimbing lapangan di sana. Oke. Oke, jadi safety ini memang penting di satu perusahaan karena kalau kita bicara tentang quality, bicara tentang efisiensi, itu yang pertama harus diberikan komitmen oleh perusahaan ya di safety dulu ya. Ya, Karena kalau safety nggak terjaga, semuanya pasti nggak akan chip ya, efisiensi, quality itu nggak akan chip. Oke, yang kedua saya tanya. Jadi mata kuliah apa sebenarnya yang sekarang Kiki sedang ambil isunya? Manajemen resiko, Pak. Manajemen risiko Pak Boy ya? Pak Sayuti. Pak Sayuti ya? Kok Pak Sayuti? Pokoknya ada mata kuliah safety ya? Pak Boy harusnya. Oh iya yang Pak Boy. Maksudnya yang sekarang. Iya. Ya, oke. Kira-kira kategori safety itu ada apa aja sih? Kategori safety? Kecelakaan kerja itu kategorinya apa aja sih? Ya. Ada nggak di bab 2-nya? Membahas ini nggak? Kategori kecelakaan kerja nggak? Ada Pak. Apa aja? Coba buka. Ini Pak faktornya seperti itu bukan Pak? Faktor manusia dan faktor lingkungan dan faktor peralatan atau mesin. Itu tingkat kebisingan, kualitas udara, itu pada kondisi mesin, rusak atau tidak, dan tata letak mesin. Bukan maksud saya. Selama KP di sana, ada data nggak kecelakaan kerja diakibatkan hal-hal yang tadi belum dimasukkan SOP, dan itu sudah terjadi kecelakaan kerja di area yang Departemen Kiki amati. Tidak ada, Pak. Saya nggak dikasih data itu. Dikasih data itu. Kiki nanya nggak? Punya, tapi katanya nggak boleh. Nggak boleh. Ya harusnya sih kalau data safety sudah di-share ya, maksudnya
semua company itu akan di-share dan itu akan semua nggak boleh dirahasiakan ya, apa namanya di-share oleh semua karyawan supaya mereka tahu ya terhadap apa pentingnya safety. Malah beberapa company itu mereka tempel di bagian luar kan, ya data per hours-nya sudah berapa hours mereka apa working hours-nya, terus berapa safety atau kecelakaan kerja yang sudah terjadi di situ ya. Ya Pak. Oke, coba dilanjut ke bawah. Tinjauan kesaksian bahasa apa sih? Coba lihat. Apa Pak? Tinjauan kerjanya bahasa apa? Tinjauan kesaksiannya bahasa apa tadi? Perhatikan. Oke. Terus bawah. Terus bawah. Bawah terus. Oke, jadi yang dari proses ini nih, dari 1, 2, 3, 4 proses, semua proses ini, mana yang beresiko, yang dia dari sisi potensi kecelakaan kerjanya tinggi. Dari beberapa proses nih, 1, 2, 3, 4, 5. Dari semua proses ini, semua proses produksi yang ada, itu poin mana dan proses mana yang memang secara potensi itu dia tinggi. Proses press Pak. Proses press. Ya. Kenapa? Resikonya itu apa sih? Kalau tangan masuk ke dalam mesin press itu ada sensor tangannya. Nah, jika sensornya error tidak terdeteksi, jadi tangan resiko terjepit Pak. Ya. Oke. Ada nggak pengecekan apa namanya rutin, pengecekan reguler dari maintenance untuk sensor ini? Ada Pak. Ada. Oke. Ya selama sensor itu masih berjalan sih harusnya sih apa namanya interlocknya masih jalan ya. Tahu interlock ya? Kurang tahu Pak. Ya itu sistem sensor itu ya. Jadi ketika tangan ada di area yang memang dia melampaui sensor itu yang mesinnya tidak akan jalan. Ya itu namanya interlock system. Ya di satu mesin. Oke. Jadi apa yang bisa didapatkan dari hasil KPI ini Siti? Terakhir. Saya mampu memahami proses asli, terus penerapan K3 di perusahaan. Aku mengusulkan saran perbaikan. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri. Saya pikir cukup. Oke, terima kasih Pak Fatur untuk pertanyaannya. Ada saran mungkin Pak Fatur untuk laporannya Kiki, ada yang diperbaiki atau tidak gitu? Ya, nanti kalau memang di bab 2 belum dimasukkan apa namanya teori tentang apa klasifikasi kecelakaan kerja, tolong dimasukkan saja. Itu masuk nanti ke kelompok apa nih, apa namanya fatality injury atau apakah ya kalau memang ada data kecelakaan kerja sih lebih bagus. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Cukup ya masukan dari Pak Fatur, nanti tinggal ditambahkan di laporan KP-nya. Coba slide PPT-nya ditampilkan lagi Ki sebentar. Yang halaman-halaman yang mana saja, yang misalnya pendahuluan. Saya cuma mau kasih sedikit masukan tentang slide PPT-nya, karena kan nanti setelah ini Kiki masih ada presentasi-presentasi lain ya, misalkan seminar proposal KP, kemudian sidang akhir seminar proposal TA maksudnya ya, sama sidang akhir TA. Kemudian kalaupun misalnya ada tugas dari beberapa mata kuliah yang mengharuskan presentasi, coba ke slide yang ini, pendahuluan misalnya. Nah ini ya, yang namanya PowerPoint itu berarti power point, poin-poin yang mempunyai power atau kekuatan gitu ya.
Jadi poin-poin penting saja yang disampaikan gitu. Jadi tidak terlalu banyak kata-kata atau huruf yang dicantumkan gitu. Kayak tadi yang lain coba. Ada gambar-gambar yang lagi. Nah, ini juga terlalu rame ya Ki ya. Jadi bisa dijadikan 2 slide atau mungkin yang sekiranya tidak perlu untuk disampaikan mungkin bisa di-skip gitu. Atau misalkan menurut Kiki ini semuanya penting harus disampaikan, bisa dibuatkan jadi beberapa slide gitu. Jadi nggak terlalu rame seperti ini gitu. Kemudian disesuaikan juga jumlah slide-nya dengan waktu yang diberikan untuk melakukan presentasi. Misalkan kalau untuk seminar KP, waktu yang diberikan kan maksimal 10 menit, berarti Kiki bisa membuat slide-nya itu sekitar 10 sampai 15 slide gitu. Enggak ini berapa slide Ki? 11. 11. Ya, ini sudah sesuai ya, tidak terlalu banyak gitu. Jadi disesuaikan juga dengan waktu yang ditentukan. Kecuali Kiki misalkan jadi pembicara di seminar ataupun ngajar ya, ngajar kan memang waktunya paling sedikit 2 jam ya. Nah itu memang perlu slide yang banyak karena waktu untuk menjelaskannya pun panjang gitu. Kecuali kalau misalkan hanya untuk laporan KP atau nanti proposal TA, nah itu bisa disesuaikan dengan waktunya. Slide PPT-nya mau dibuat berapa gitu. Jadi nanti kalau buat PPT lagi banyak contoh di Google PPT yang sesuai yang benar itu seperti apa. Jadi tidak terlalu banyak yang ditampilkan. Jadi poin-poin pentingnya saja, sisanya Kiki sudah hafal gitu, sudah tahu apa yang mau disampaikan gitu ya. Jadi yang disampaikan di PPT, yang dicantumkan di PPT itu hanya poin-poinnya saja. Itu ya, supaya nanti ke depannya bisa untuk perbaikan untuk seminar proposal TA ataupun sidang akhir ataupun nanti ada tugas-tugas kuliah yang lain. Itu saja sih masukan dari saya ya Ki ya. Bu, terima kasih Bu. Kalau sudah dari Bapak Fatur ya, saya tutup seminar untuk Kiki Gustiani ya Bapak Fatur. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup seminar hari ini. Oh iya, nanti laporannya nanti saya kasih tahu di WA ya Ki ya. Nanti ketemu Bapak Fatur juga baru ke saya ya. Ya Bu. Tutup seminar pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.